Pasal ke-47. Yesus pergi ke Nain, hidupnya mayat seorang tunggal dari ibunya yang janda. Hasutan setan menimbulkan keonaran di Nain. Pada tahun kedua dari tahun kenabiannya, turunlah Yesus dari Yerusalem. Kemudian pergilah ia ke Nain. Di waktu ia menghampiri pintu negeri, maka penduduk di situ sedang mengangkat mayat seorang anak tunggal dari ibunya yang janda ke kuburan, di mana tiap orang sedang menangisinya. Ketika Yesus telah tiba, diketahuilah oleh orang ramai bahwa yang datang itu adalah Yesus, Nabi Galilea. Dari itu mereka menghampirinya, seraya memohon kepadanya demi si mayat, agar dibangkitkannya, karena ia seorang nabi. Begitulah para muridnya telah berbuat. Maka Yesus amat takut, lalu menghadapkan dirinya kepada Allah seraya berkata, "Ya Tuhan, ambillah aku dari bumi ini, karena dunia ini sedang gila dan hampir memanggil daku Tuhan." Ketika mengatakan demikian, menangislah ia. Di saat itu datanglah malaikat Jibril dan mengatakan, "Jangan takut, wahai Yesus, karena Allah telah mengaruniakan kepadamu kekuatan atas setiap penyakit. Sehingga segala yang kau berikan dengan nama Allah akan terlaksana semuanya." Maka ketika itu Yesus langsung bernafas panjang. Katanya, "Laksanakanlah kehendak-Mu, wahai Tuhan yang Maha Kuasa, yang belas kasih." Dan ketika itu seraya mengatakan demikian, ia menghampiri ibu si mayat itu, seraya mengatakan dengan belas kasihan, "Janganlah engkau menangis, wahai perempuan." Kemudian ia mengambil tangan si mayat itu sambil mengatakan, "Aku katakan kepadamu, wahai pemuda, dengan nama Allah, berdirilah kamu dengan sehat." Maka bangkitlah si pemuda itu, sedang semua yang hadir di situ penuh rasa ketakutan. Kata mereka, "Sungguh Allah telah membangkitkan di tengah-tengah kita seorang nabi besar dan memiliki masyarakatnya." Pasal ke-48. Tentara Romawi sedang berada di Yudea. Adat istiadat orang-orang Romawi memberi gelar kepada setiap orang yang mengerjakan yang baru yang bermanfaat pada masyarakat dengan gelaran Tuhan, lalu menyembahnya. Di saat itu tentara Rum sedang berada di Yudea. Karena negara kita takluk kepada mereka disebabkan dosa-dosa nenek moyang kita. Dan adat orang-orang Romawi untuk memberi gelar kepada setiap orang yang mengerjakan suatu yang baru, bermanfaat pada masyarakat dengan gelar Tuhan, lalu menyembahnya. Dan ketika sebagian dari tentara itu di Nain menegur satu demi satu, kata mereka, "Kamu telah didatangi oleh salah satu dari tuhan-tuhan kamu, sedang kamu tidak memperdulikan dia. Sungguh, apabila kami ditilik oleh tuhan-tuhan kami, maka kami akan memberikan kepada mereka seluruh kekayaan kami. Dan kamu ketahui betapa takut akan tuhan-tuhan kami, karena kami telah memberikan pada patung-patung mereka sebaik-baik apa yang kami miliki." Maka dengan kalimat-kalimat yang bernada demikian itu, setan menghasut mereka sehingga menimbulkan keonaran di antara masyarakat Nain. Akan tetapi Yesus tidak tinggal di Nain. Ia berangkat untuk pindah ke Kapernaum. Sedang keonaran di Nain telah memuncak sehingga ada golongan yang mengatakan, "Sebenarnya yang datang kepada kita itu adalah Tuhan kita." Sedangkan golongan yang lain mengatakan, bahwasanya Allah tidak bisa dilihat, dia tidak pernah dilihat seorang, sekalipun hambanya Musa, maka dia bukan Allah, tetapi lebih tepatnya anaknya. Dan berkatalah golongan yang lain, sesungguhnya dia bukan Allah dan bukan pula anaknya, karena Allah tidak berjasad sehingga dia tidak beranak, akan tetapi dia seorang nabi yang besar dari Allah. Kemudian hasutan setan itu sampai hampir menyeret masyarakat kita ke lembah kehancuran yang besar pada tahun ketiga dari tugas kenabian Yesus. Lalu pergilah Yesus ke Kapernaum. Maka ketika dikenal oleh penduduk negeri itu, dikumpulkanlah oleh mereka semua orang yang sakit. Kemudian mereka itu diletakkan di serabi depan, di mana Yesus dan murid-muridnya tinggal di situ. Lalu mereka memanggil serta bermohonlah kepada Yesus,
demi kesembuhan mereka itu. Dan Yesus meletakkan tangannya atas setiap orang dari mereka. Katanya, "Ya Tuhan Israel, dengan namamu yang kudus, karuniakanlah kesembuhan kepada si sakit ini." Maka sembuhlah mereka semua. Kemudian Yesus memasuki sidang hari Sabat. Maka segera berkumpullah masyarakat ke sana untuk mendengar dia berbicara. Pasal ke-49. Para ahli Taurat membaca Mazmur Daud, di mana Daud mengatakan, "Apabila mendapat kesempatan, aku akan memerintah dengan keadilan." Para ahli Taurat pada hari itu membaca Mazmur Daud, di mana Daud mengatakan, "Apabila mendapat kesempatan, aku akan memerintah dengan keadilan." Dan setelah membaca kitab nabi-nabi, berdirilah Yesus seraya mengisyaratkan dengan kedua tangannya agar mereka diam. Kemudian ia membuka mulutnya, demikian katanya, "Wahai saudara-saudara, telah kamu dengar uraian yang telah diucapkan oleh Nabi Daud bapa kita, yaitu apabila mendapat kesempatan, ia akan memerintah dengan keadilan. Sungguh aku berkata kepadamu, bahwa banyak orang memerintah, tapi melakukan kesalahan. Mereka melakukan kesalahan hanya tentang segala yang tidak sesuai dengan keinginan-keinginan mereka. Adapun yang sesuai dengan keinginan mereka, maka akan diambilnya putusan-putusan sebelum waktunya. Maka karena itulah Tuhan nenek moyang kita menyerukan kepada kita melalui nabinya Daud, firman-Nya, 'Wahai anak-anak manusia, hukumlah dengan keadilan.' Maka alangkah celakanya mereka yang duduk di persimpangan jalan, tiada pekerja kecuali menghukum atas orang-orang yang lalu lalang. Kata mereka, itu bagus, ini jelek, itu baik dan ini buruk. Celakalah mereka, karena mereka mengangkat tongkat kekuasaan hari pembalasan dari tangan Allah yang berfirman, "Sesungguhnya aku adalah saksi dan yang mengadili, tidak kuberikan keagunganku kepada siapapun. Sungguh kukatakan kepadamu, bahwa mereka itu mempersaksikan apa yang belum pernah mereka lihat dan dengar sama sekali. Dan mereka menghukum dengan tiada yang mengangkat dengar sebagai hakim. Dan karena itu mereka dibenci di atas bumi ini di depan mata Allah yang akan mengadili mereka dengan hukuman yang dahsyat di hari akhir kelak. Wali bagimu, wahai kamu yang memuji kejahatan dan menamakan kejahatan itu kebaikan. Karena dengan demikian kamu telah menghukum atas Allah sebagai ia pembuat dosa, padahal dia adalah pencipta kebaikan. Dan kamu membenarkan setan seakan-akan dia itu saleh, padahal dia adalah sumber segala kejahatan. Maka renungkanlah balasan apa yang akan menimpa kamu, dan jatuhnya seorang ke dalam pembalasan Allah itu adalah sangat menakutkan. Di saat itu akan menimpa mereka yang membenarkan orang yang berdosa karena uang, dan tidak mau memutuskan dalam perkara-perkara anak yatim dan perempuan-perempuan janda. Sebenarnya aku berkata kepadamu bahwa kelak setan-setan itu menjadi seram untuk pembalasan atas mereka itu. Karena hal itu akan sangat menakutkan. Wahai seorang yang terangkat menjadi kadi, janganlah engkau memandang kepada sesuatu yang lain, baik kepada sanak kerabat atau kepada teman-teman maupun kepada pangkat dan keuntungan. Tapi lihatlah hanya kepada kebenaran semata dengan rasa takut kepada Allah yang wajib atasmu mencarinya dengan penuh kesungguhan. Karena itulah akan menyelamatkan engkau dari pembalasan Allah. Akan tetapi kucanangkan kepadamu bahwa barang siapa menghukum tanpa belas kasihan akan dihukum tanpa belas kasihan.